Salam jumpa dengan Ibu Bapak sekalian. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan tokoh yang terkenal di bidang GRC, Dr. Antonius Alijoyo, yang biasanya disapa sebagai Pak Anton. Percakapan ini bertemakan dari kebijakan hingga implementasi, menjadikan GRC sebagai sistem ketahanan atau ketangguhan organisasi. Percakapan ini juga sekaligus dilakukan dalam rangka menyongsong penyelenggaraan International Conference on GRC yang rencananya akan berlangsung di Tentrem Hotel, Yogyakarta. Kita juga membuat percakapan ini dalam rangka aktif mendorong pengembangan praktik GRC terintegrasi di berbagai organisasi, ya, baik itu di sektor privat, korporasi, non-korporasi maupun di sektor publik, kementerian, lembaga, Pemda, dan sebagainya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan buat tokoh kita ini. Dr. Antonius Alijoyo kita tahu memiliki pengalaman panjang sebagai pimpinan organisasi dan berprofesi sebagai akademisi. Nah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Berdasarkan pengalaman dan observasi Bapak, apakah benar bahwa kegagalan organisasi seringkali terjadi bukan karena tidak adanya aturan, melainkan lebih karena lemahnya implementasi GRC secara terintegrasi? Gimana menurut Pak Anton? Silakan, Pak. Aturan diperlukan sebagai suatu koridor untuk memberikan suatu gambaran ke arah mana kita akan menggerakkan suatu organisasi, di mana rambu-rambunya. Tapi implementasi tidak hanya bisa diandalkan atau mengandalkan hanya keberadaan aturan saja. Terus kita kemudian bermimpi, oh ada aturan, pasti dijalankan. Tidak bisa. Karena implementasi itu memang memerlukan aturan dan peraturan, tapi lebih penting lagi memang dijalankan oleh si manusianya. Oleh karena itu saya juga melihat bahwa sering sekali kita merasa kalau sudah aturan itu sudah selesai. Nah, mental seperti itu yang harus kita kurangi dan bahkan hilangkan, sehingga kita bisa lihat implementasi, kemudian dievaluasi apakah memang mencapai kebermanfaatan yang diharapkan, dan kemudian dia akan melihat lagi dan merevisi dan merevitalisasi aturan dan peraturan yang diperlukan. Oleh karena itu, aturan masih diperlukan, tetapi bagaimana peraturan itu kemudian dieksekusi dan pengeksekusian itu dimonitor, evaluasi, room for improvement dan terus menerus, itu lebih penting di dalam mengimplementasikan dan dalam hal ini GRC. Ibu Bapak sekalian, sekarang kita beralih ke pertanyaan kedua. Pak Anton, menurut Bapak, apakah pemahaman terhadap GRC di kalangan pimpinan dan pelaksana organisasi sektor privat atau korporasi saat ini sudah cukup untuk mendukung mereka menjalankan atau mempraktikkan GRC terintegrasi, atau masih diperlukan penguatan kompetensi agar kebijakan dan aturan yang mereka buat tidak berhenti di tataran administratif saja? Saya akan memilih atau saya berpandangan yang kedua. Terlepas dari banyaknya orang yang meyakini, mengerti yang namanya governance, saya melihat sendiri, observasi, pemahamannya sendiri kadang-kadang masih parsial, kadang-kadang masih tersempitkan. Contoh, governance apa? Adanya kebijakan, tapi tidak sampai kepada eksekusi, misalnya seperti itu. Oleh karena itu, ya, saya meyakini bahwa masih diperlukan untuk pengisian gap kompetensi itu, bahkan di pimpinan-pimpinan organisasi. Yang paling simpel tapi juga yang paling sulit dijalankan adalah memastikan tidak adanya konflik of interest dalam pengambilan keputusan, pengambilan tindakan yang bisa menyebabkan suatu organisasi itu sendiri tidak akan mampu memberikan kebermanfaatan memang diharapkan dari keberadaan organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, pimpinan-pimpinan perlu terus-menerus mengasah kemampuan mereka, mengasah kompetensi mereka, dan yang terpenting juga menjadi suri tauladan penerapannya itu.
Poin lain yang saya juga mengsoroti adalah bahwa dunia ini tidak steril. Tadi dinamika, volatility, baik dari regulasi yang berubah-ubah, dari demografisnya juga yang berubah-ubah, teknologi dan semuanya. Maka dimensi-dimensi governance ini akan berkembang seiring dengan dinamika yang tadi saya sudah sampaikan. Oleh karena itu tidak akan mungkin statis. Dan untuk itu perlu pemahaman terus-menerus, menimba ilmu terus-menerus, mengasah kompetensi terus-menerus dalam mengeksekusi governance terutama sebagai pimpinan organisasi.